morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, sebelum itu kakak harap adik-adik semuanya duduk yang tenang, duduk yang manis, tidak mulai main HP ya. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta kita akan mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan satu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kakak jemput bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Ikan di Dalam Air. Ikan di dalam adik-adik masih tetap dengan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita seduh di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau selalu memberkati langkah hidup kami Tuhan, dari tidur kami hingga pada saat bangun pagi kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah pada hari ini. Tolong berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Tuhan, tolong Engkau memberkati para firman Tuhan yang akan menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Tolong berkatilah beliau ya Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan akan berguna bagi langkah hidup kami di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang kuasa sempurna ini, Kau memberkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Oke adik-adik semuanya, kita akan sama-sama membacakan Mazmur. Kakak ambil dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Seperti biasa, kakak akan membaca yang menjorok keluar serta adik-adik akan membaca yang menjorok ke dalam. Mari kita bermazmur. Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan dengan judul Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Sebelum kita melakukan firman Tuhan pada hari ini, kakak jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Yesus Juru Selamat kita.
adik-adik sekalian silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga akan dengar cerita dari firman Tuhan ini. Sebelumnya, yuk mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, lalu mendengar cerita firman ini. Tuhan berkati kami agar kami boleh memahami dan mengerti. Lalu kemudian sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kami dapat mengerjakan firman Tuhan ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita mau baca Alkitab. Sebelumnya buka dulu Wahyu pasal 2, Perjanjian Baru. Kitab Wahyu pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sudah? Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-7, mari semua kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Demikian bunyinya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaknya lah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Silakan duduk adik-adik. Shalom. Yang mau dengar cerita siapa? Angkat tangan. Ya, Pak Pendeta mau cerita tentang kisah yang ada di kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ini, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia dapat penglihatan, Tuhan langsung datang dan bilang begini, Yohanes, tuliskan kepada jemaat Efesus tentang apa yang mereka perbuat. Nah, Pak Pendeta mau bagi, apa sih yang jemaat Efesus buat? Yang pertama, tolong lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bagus loh yang dibuat. Yang pertama, jeripayamu. Ini rajin ternyata. Jemaat Yohanes rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan firman. Itu jemaat Efesus rajin sekali. Lalu ayat yang ketiga bilang, kau juga sabar, kata Tuhan. Lihat, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku.
Banyak orang ejek-ejek mereka sebagai pengikut Yesus. Jemaat Efesus tetap semangat. Mereka tetap percaya. Mereka tetap yakin Yesus adalah Tuhan. Jadi yang dibuat oleh jemaat Efesus, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, melakukan semua yang baik. Oh, hebat banget. Bahkan ketika mereka hina-hina, kamu Kristen ya, kamu Kristen ya. Biarin, kata mereka. Mereka tetap percaya. Itu di ayat yang ketiga. Bahkan, coba lihat mana itu ya. Ayat yang keenam. Ada satu ajaran yang jahat. Namanya ajaran Nikolaus. Apa itu? Ajaran untuk makan persembahan berhala. Jadi ada patung-patung menyembah berhala, lalu bawa makanan, taruh di patung itu. Orang makan di situ sebagai menyembah berhala, menyembah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi jemaat Efesus bilang, enggak, kami tidak makan persembahan berhala. Kami tidak ikut ajaran Nikolaus yang jahat itu. Pokoknya ada 3 hal besar yang luar biasa dibikin oleh jemaat Efesus itu. Tetapi, nah ada tapinya. Coba lihat ayat yang keempat. Yuk lihat ayat 4 yuk, kita baca sama-sama yuk. Ayat keempat sudah dapat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Lihat ya, kita sama-sama baca ya. 2, dapat? Ayat 4, 2, 3. Namun demikian, aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya ampun. Ternyata ada masalah. Mereka rajin, mereka taat, mereka rela menderita, mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak menyembah Baal. Tapi ada satu kurangnya jemaat Efesus. Apa itu kurangnya? Mereka meninggalkan kasih yang semula. Apa itu ya? Artinya begini adik-adik. Dulu mereka berkorban satu dengan yang lain. Mereka mengasihi sesama seperti mengasihi Tuhan Yesus. Mereka menopang orang yang susah. Mereka merangkul mereka yang kekurangan. Mereka perhatian kepada yang sakit. Ini sekarang enggak. Rajin ibadah, betul. Taat firman, betul. Mereka sabar menderita, betul. Mereka tidak ikut menyembah berhala, betul. Tetapi mereka cuek-cuek satu dengan yang lain. Enggak saling tolong-menolong lagi. Enggak saling bantu lagi. Ya ampun, Tuhan bilang, aku mencelah engkau. Dicelah. Aku bilang, aku tidak suka kalian itu. Karena satu yang kalian bikin. Kalian tidak saling mengasihi lagi. Kalian, kata Tuhan kepada jemaat Efesus, kalian sudah tidak lagi memiliki kasih yang mula-mula. Ya, mereka lupa adik-adik bahwa selain rajin beribadah, selain tetap percaya pada Tuhan, harus saling sayang, harus saling hormati, harus mengasihi, harus menolong sesama. Itu yang mereka tidak buat. Begitu, kira-kira seperti itu isi dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Sekarang, bagaimana adik-adik mau bawa dalam kehidupan beriman? Yang pertama, adik-adik harus ikut seperti Efesus. Apa yang diikuti? Mereka setia. Mereka tetap beribadah. Di tengah kesusahan pandemi sekalipun, mereka beribadah. Kira-kira begitu. Mereka rajin baca firman. Oh betul. Bahkan ketika susah, ketika menderita, mereka juga tetap. Pokoknya apapun mereka tetap. Tidak ada halangan apapun yang halangi mereka untuk tidak rajin baca Alkitab, tidak rajin berdoa, pokoknya apapun. Sulit sekalipun mereka tetap rajin. Capek saya, sudah belajar online, susah bagi waktu, nanti saya nggak bisa main game lagi. Enggak, mereka nggak begitu. Ibadah, baca Alkitab, belajar, mereka bagi semua dengan baik. Gitu, itu jemaat Efesus. Bahkan, Pak Pendeta suka sekali. Mereka tidak menyembah berhala atau Baal, jadi Tuhan baru. Sekarang Pak Pendeta mau kasih tahu. Apa Tuhan baru zaman modern? Apa itu? Kalau adik-adik lebih memilih main game saja daripada berdoa atau baca Alkitab, ayo. Itu berhala baru tuh. Adik-adik lebih memilih handphone aja terus menerus. Tidak usah lagi baca Alkitab, tidak usah lagi berdoa. Itu namanya berhala baru. Hati-hati, Tuhan bisa marah. Efesus enggak, mereka tetap setia.
Tuhan tetap Tuhan, pokoknya mereka tetap percaya. Nah, yang kedua, tetapi jangan ikut gaya Efesus yang Tuhan marah. Apa itu? Mereka sudah nggak saling sayang. Mereka sudah tidak saling mengasihi. Mereka sudah tidak saling tolong-menolong. Mereka sudah cuek satu dengan yang lain. Nah, Pak Pendeta mau kasih tahu. Yang Tuhan marah ke Efesus, mereka sudah berhenti mengasihi. Sekarang, Pak Pendeta mau bilang, hati-hati. Ternyata Tuhan bisa marah juga. Kalau kita benci kita punya kakak, kita benci kita punya adik, kita nggak hormati mama papa dan nggak sayang mama papa. Kita harus saling peduli. Ada yang kekurangan, ada yang butuh bantuan, adik-adik tergerak untuk menolong orang lain dan membantu. Nah, itu yang Tuhan kasihi. Efesus nggak bikin, akhirnya Tuhan marah. Jadi, mari menjadi Efesus yang giat dalam segala hal. Tapi juga jangan ikut Efesus yang tidak mengasihi. Jadilah anak-anak Tuhan yang saling mengasihi sesama. Tuhan berkati adik-adik. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa buat mama papa. Kita mau doa buat gereja. Kita mau doa buat semua. Yuk, mari kita satu dalam doa. Lipat tangan semua nak. Tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang sudah kami dengar. Terima kasih kami sudah belajar tentang bagaimana supaya kami boleh taat kepada Tuhan. Sekarang ajarkanlah kami untuk menaati firman Tuhan ini. Kami tetap saling mengasihi, kami tetap setia beribadah, kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi juga kami peduli kepada sesama. Sekarang kami mau berdoa sebagai anak-anak, kami menyerahkan kakak layan, bunda layan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah semua agar seluruh pelayanan ibadah sekolah IMPA ini, ibadah minggu pelayanan anak boleh berjalan dengan baik. Berkati juga mama papa yang sudah berlelah membesarkan kami, menyekolahkan kami, Tuhan sehat-sehatkan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga sekolah dan pendidikan, dan semua yang kami lakukan di sekolah maupun di rumah ketika belajar, sehatkanlah kami. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan, kami boleh menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, gimana cerita kita pada hari ini? Seru nggak? Pastinya udah seru. Dan kakak berharap juga adik-adik bukan hanya jadi pendengar saja ya, namun menjadi pelaku firman Tuhan bagi kehidupan adik-adik sekalian. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak jemput untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Ayo, mana nih? Kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Adik-adik, kita mau selesai ibadah. Nah, kita mau terima berkat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan.
lalu terima berkatnya. Allah Bapa sumber berkat dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati adik-adik sekalian bersama mama, papa, dan kakak adik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Dadah. IPA fighting.